Assalamualaikum Bu Tania. Waalaikumsalam, Bu Rina. Ibu, saya ganggu waktunya nggak? Oh, tidak, Bu. Kebetulan sekarang saya sedang istirahat, jadi saya Mmm, sedang ada waktu luang. oh iya, ini ya Bu, kalau gitu saya mau minta waktunya Ibu, sebentar. Oh, boleh. Kira-kira untuk apa ya kita melakukan pembicaraan kali ini? Ini Bu, tadi kan, saya ini baru beres mengajar. Tadi saya merasa masih belum bisa dalam mengkondisikan fokus siswa. Memang ketika tadi Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kondisi apa Bu yang terjadi di sana? Mmm, Saat saya menjelaskan materi, masih ada siswa yang tidak fokus dan mengganggu teman yang lain. Itu membuat saya merasa, gimana gitu, Bu, ada hal yang harus saya perbaiki. Mhm. Jadi kalau seperti itu, menurut Ibu apakah itu termasuk hambatan? Iya, Bu. Berarti kita, bisa katakan ketika kegiatan pembelajaran di kelas Ibu tadi terjadi yang namanya suatu kendala atau hambatan. Mmm, Nah, maka kalau seperti itu, kira-kira nih ya Bu, menurut Ibu, kalau kita, rentang skalakan, kira-kira kegiatan pembelajaran Ibu, ada pada rentang skala berapa ya jika kita, buatkan pada rentang 1 sampai 10? mmm, Mungkin kalau saya ukur atau nilai ya, pembelajaran yang tadi saya lakukan itu ada di skala, rentang 7, Bu. Nah, kenapa Ibu bisa menyimpulkan seperti itu? Iya, karena itu masih ada hambatan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Oke, jadi Ibu menyimpulkan masih ada beberapa hambatan yang terjadi ketika tadi Ibu mengajar di kelas. Iya. Oke, kalau gitu, menurut Ibu apa sih yang menjadi hambatan pada kegiatan pembelajaran tersebut? Tadi itu mungkin karena mereka itu kan saya, mengajar di SD ya, Bu, ya. Kan pada Mhm, kodratnya itu anak-anak SD itu emang kodrat alamiahnya itu bermain ya, bermain. Tapi kan, mhm. kita sebagai, guru di sini dituntut untuk bisa menuntun ya, membimbing anak-anak. Ya mungkin karena tingkat kesadaran dari anak sendiri itu belum bisa tumbuh dengan alamiah gitu, Mhm, Bu. Iya, iya tingkat gitu ya. Jadi kesadarannya masih rendah siswa gitu. jadi si siswa masih kurang fokus gitu ya, Ya Bu? gitu. Jadi, Mas dalam belajar masih kurang fokus gitu. jadi ketika misalkan Ibu menjelaskan, si anak masih ada yang tidak melirik bahkan Iya. atau bahkan ada yang, jahil gitu ya, Bu, ke Iya, teman-teman ya jadi yang ke temannya, lain. padahal kan dari sebelumnya saya dan anak-anak sendiri sudah membuat Mhm. kesepakatan kelas yang salah satunya ketika belajar harus mendengarkan guru dan tidak boleh mengganggu teman yang lain. Tapi ya karena mungkin mereka anak-anak, masih ada tapi tidak semua masih ada siswa yang, melanggar kesepakatan itu. Dia tidak bisa Jadi fokus mhm. belajar dan mengganggu teman yang lain gitu. Jadi masih ada beberapa gitu ya siswa Iya yang iya, seperti Bu. itu. Oke, kalau hal seperti itu menurut Ibu menjadi hambatan, apakah memang ini selalu terjadi atau mungkin hanya terjadi pada jam-jam tertentu, Bu? Iya, Bu, itu, tidak terjadi tidak selalu terjadi, hanya pada jam-jam tertentu mungkin karena mereka sudah jenuh mungkin ya, biasanya di Mhm. jam setelah istirahat, ini juga tadi terjadi pas, pas jam Nah, terakhir. ya Iya betul, pasti di jam-jam rawan seperti itu ya Bu, iya anak-anak sudah mulai hilang fokus. iya. Nah, kalau seperti itu ya Bu, kira-kira nih, menurut Ibu gimana sih solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar hal yang tadi menurut Ibu sebagai suatu hambatan, itu tidak terulang gitu Bu? Oh, ya mungkin karena di sini ya kembali lagi Mhm. kepada tadi yang sudah saya sebutkan bahwa anak-anak pada kodrat suka bermain di sini, untuk menguji kesabaran saya. Jadi saya harus bisa sabar menghadapi berbagai sikap anak-anak dan juga mungkin di sini harus saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan mereka atas Mhm. kesepakatan kelas yang telah kita buat gitu, mungkin itu. Terus mengingatkan mengingatkan semoga melekat dalam diri mereka gitu.
Oh, itu yang akan Ibu lakukan. Iya. Itu juga sebetulnya Ibu sudah sangat bagus, rencana atau strategi yang akan Ibu terapkan seperti itu. Memang mungkin kita sebagai seorang guru gitu ya Bu, apalagi seorang guru SD mungkin ya kita harus bisa terus-menerus menahan yang namanya, kesabaran, lalu kita Mhm. harus juga jangan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, Iya, karena Bu. memang mungkin untuk di jenjang SD karakter, muridnya masih seperti itu ya, Bu? Iya iya, Bu, benar benar. Mhm. Nah, kalau begitu menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari strategi yang akan Ibu terapkan tersebut kira-kira apa sih, indikatornya gitu? Oh, iya. Mungkin kalau untuk ukuran keberhasilan karena saya ini kan emang yang jadi permasalahan itu mengenai fokus anak sikap berarti ya, mungkin perubahan Mhm. dari sikap anak tersebut, Bu. Anak Oh, itu yang tadinya misalkan tidak fokus menjadi fokus, yang tadinya, menjahili atau, usil ke temannya menjadi lebih baik lagi, tidak usil gitu, bener, Bu. Itu yang menjadi, tolak ukur atau kunci keberhasilan gitu ya, betul indikatornya, ya betul indikator. sekali, Bu Rina. Berarti, sikap yang berubah dari siswa yang awalnya, masih hilang fokus, yang Ya, awal masih usil, itu bisa berubah. Nah, itu mungkin iya. yang nantinya juga kalau tadi kita skalakan Ibu sebut pembelajaran tadi di angka 7 ya, Angka Bu? 7 iya iya, di Nah, angka mungkin nanti 7. ke depan itu bisa, meningkat lagi, Meningkat ya? mungkin ya angkanya sudah tidak di angka 7 lagi ya, Iya, Bu, sudah lebih 8, baik. 9 mungkin itu ya, Nah, mungkin itu 8, 9 tapi iya. Ibu yakin akan hal itu kan? Insya Allah yakin, Bu, insya Allah Nah, karena itu ada ya, sudah kita tekadkan sebagai seorang guru berarti kita harus, berkomitmen iya untuk yang namanya meningkatkan kualitas pembelajaran. iya. Nah, kira-kira dari hal tersebut menurut Ibu, apa sih poin yang menjadi komitmen Ibu sebagai seorang guru untuk, bisa melaksanakan rencana yang tadi Ibu sebut sebagai suatu strategi gitu ya, untuk Iya. merubah, dari sikap anak tersebut? Oh, mungkin komitmen yang harus saya jaga atau harus saya, pertahankan itu menjaga kesabaran konsistensi menjaga kesabaran diri saya dan saya tidak bosan-bosannya terus mengingatkan, anak didik saya itu, Bu, mungkin. Itu yang Mhm. harus saya jaga komitmennya gitu, menjadi komitmen dari diri saya itu. Bagus sekali Ibu Rina sebetulnya sudah bisa merencanakan apa yang, harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya gitu ya Bu ya, Iya iya pada iya. kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga dari percakapan kita kali ini, akan ada, manfaat yang baik gitu, yang positif untuk kita, sebagai seorang guru untuk menjadi, guru yang lebih baik, seperti itu ya, Amin. Bu? Iya. Ibu terima kasih ya, atas waktunya, sudah, mau mendengarkan saya, sudah mau saling berbagi dan, mencari, eee, me mencari solusi bersama gitu, Bu. Iya, Sekali sama-sama, Ibu. Tapi sekarang sepertinya Ibu Rina lebih, ceria ya setelah iya bercerita seperti itu? iya iya, Bu, karena, perasaan saya setelah saya bisa bercerita ini merasa lebih plong dan lebih senang. Jadi apa yang menjadi, beban pikiran saya itu bisa terluapkan gitu, Iya tersampaikan gitu, Bu, iya iya tersampaikan. iya. Ya sekali lagi Mmm, saya terima kasih, Bu, maaf sudah mengganggu waktunya, sudah, mengganggu, aktivitas Ibu. sama-sama Bu Rina, tidak mengganggu sama sekali. Semoga, nanti kita bisa kembali melakukan percakapan-percakapan seperti ini untuk membahas permasalahan yang terjadi ya, Bu. Iya, Bu, insya Allah siap, nanti saya, Mhm, akan menghubungi Ibu lagi. iya Yuk, terima kasih, Bu, saya pamitan dulu ya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mmm.